Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita senang pagi hari ini bisa berjumpa kembali dalam kemurahan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Kita patut mengucap syukur. Maka pada pagi hari ini mari siapkan waktu kita untuk duduk diam, mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Jikalau sampai pagi ini kami masih ada kehidupan, berarti Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mengubah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tuntun langkah kami. Dan pagi hari ini kami mau datang Tuhan, menaikkan ucapan syukur. Kami juga rindu mendengarkan sabda-Mu, supaya ini yang menuntun hidup kami, dan kami terus bertumbuh dalam iman yang benar. Terima kasih Bapa. Kami siap memulai doa pagi pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, satu hal yang kurindu ya Tuhan, berdiam di rumah-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu Tuhan di pelataran, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
menikmati bait-Mu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku angkat suara memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu, kepadamu, kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Allah yang
layak disembah, dipuji, dimuliakan. Terpuji namamu Bapa. Haleluya, haleluya. Sembah bagimu yang mulia, sembah bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami angkat suara memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Kami bermazmur bagi-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sembah bagimu, sembah bagimu Tuhan. Sembah bagimu, segala pujian bagimu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Sampaikan segala pergumulanmu kepada Allah Sang Pencipta hidup. Dia Allah yang mendengar setiap seruan umatnya. Tangannya yang tidak kelihatan, tapi pekerjaan tangannya nyata dalam hidup kita. Dia yang berjanji menyertai kita sampai kesudahannya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Segala pergumulan yang ada dalam hatimu, sampaikan kepada Bapa. Allah yang layak disembah, Adonai Elohim. Dia yang membawa umat Israel keluar dari Mesir, menuntun sampai Kanaan. Dia juga yang menyertai kita sampai kesudahannya. Tidak akan melepaskan. Sekalipun kita terjatuh, tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang kita. Terima kasih Bapa. Kami tetap dalam hadirat-Mu, mengucapkan syukur buat segala kemurahan. Biar selama kami hidup Tuhan, kami mau bermazmur bagi-Mu. Biar pujian yang manis Kau dengar dari setiap kami ya Bapa. Kita angkat satu pujian lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku
ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita angkat pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena
Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini mari kita bersihkan seluruh pikiran dan hati kita. Mari kita isi dengan kebenaran firman tentunya. Sebab itulah yang akan membangkitkan, menguatkan, dan menghibur jiwa dan roh kita. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur setiap pagi, karena kami boleh menghadap hadirat-Mu, dan kami boleh mendengarkan pesan-pesan yang sangat mendidik kami, menguatkan kami, menghibur kami. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebenarnya setiap kita itu harus merenungkan. Jangan hidup tanpa perenungan. Jangan hidup hanya mengejar kenikmatan sesaat di dunia ini. Kenapa? Karena faktanya suatu hari, entah kita kaya atau miskin, ya, sehat atau sakit, banyak teman atau tidak banyak teman, suatu hari kita pasti mati, saudara. Kita pasti menutup mata dan tidak membuka mata lagi selamanya. Pertanyaannya, apakah yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Bagaimana keadaan kita setelah kita mati? Di Ibrani 9 ayat 27 kita diperingatkan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya. Jadi kita bakal mati semuanya hanya satu kali dan dihakimi. Nah, penghakiman inilah yang akan menentukan apakah kita hidup lagi selamanya ataukah kita binasa selamanya. Ya. Jadi poin yang pertama, Saudara, hiduplah dengan iman yang teguh. Hidup cuma satu kali. Sebelum kita menutup mata, kita harus sudah hidup dengan iman yang teguh. 2 Timotius 4 ayat 7. Harusnya waktu kita menutup mata, ayat ini cocok. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jangan ada di antara saudara yang berani menutup mata sebelum mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, banyak orang itu hidup suka-suka sendiri, karena uangnya banyak, menikmati untuk diri sendiri, tidak peduli sama orang lain. Orang lain dirugikan juga dia tidak peduli. Hidupnya tidak jadi berkat, bahkan hidupnya merugikan orang lain, mengorbankan orang lain. Orang seperti ini sudah pasti binasa kalau tidak bertobat. Pasti. Sebab Tuhan Yesus mati supaya apa? Supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Dia yang sudah menebus kita. Itu tujuannya. Bukan Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu kita boleh suka-suka sendiri, hidup nyaman, tidak peduli sesama. Bukan begitu. Ya, banyak orang itu tegar tengkuk, diajarin tidak mau belajar, tidak cerdas pikirannya, hatinya juga tidak bersih, sehingga mendengarkan firman percuma akhirnya. Ya, sebelum menutup mata, Paulus bisa bersaksi dengan penuh keyakinan. Dia tidak bicara soal membanggakan kekayaannya, atau populernya, atau kedudukannya, tetapi soal iman yang tetap terjaga sampai akhir hayatnya. Mestinya kita semua jauh begitu. Kita harus jaga iman kita sampai akhir hayat kita. Nah, iman aja belum, apalagi menjaganya. Iman itu menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Orang yang beriman tidak mungkin buat jahat, tidak mungkin melakukan sesuatu yang merugikan pekerjaan Tuhan, tidak mungkin. Itu bertentangan dengan iman. Ya. Makanya seseorang beriman atau tidak itu
tidak terlihat dari misalnya bergelar STH, MTH, DTH, sekolah seminari. Enggak tergantung. Iman juga tidak bisa dilihat karena ia rajin ke gereja. Enggak. Banyak orang munafik ke gereja hanya untuk sebagai hiburan saja, menenangkan pikiran dan hati. Padahal ia tidak mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Itu bukan iman, saudara. Ya. Nah, jadi kita perlu bertanya, apakah kita sudah beriman selama ini? Ataukah kita hanya sibuk dengan hidup kita sendiri? Ya. Sebelum kita meninggal atau mati atau dipanggil Tuhan atau dihakimi, kita harus sudah mengevaluasi diri, apakah kita sudah menjaga iman kita dengan benar atau belum. Ya. Poin kedua, saudara. Ketika kita menutup mata, apa yang kita tinggalkan? Ya. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tentu saja warisan bukan hanya uang, bukan hanya harta, tapi warisan takut akan Tuhan. Orang tua yang baik, ia mendidik anaknya supaya takut akan Tuhan. Supaya nanti kita bersama-sama di kerajaan surga. Orang yang tidak baik, makanya orang tua yang tidak beriman tidak bisa mendidik anaknya. Anaknya tidak ke gereja, tidak peduli, nggak masalah buat dia. Karena memang tidak cinta Tuhan. Ke gereja hanya seperti kegiatan arisan gitu, ngumpul-ngumpul, makan-makan, bersenang-senang. Ya. Apa yang kita tinggalkan ketika kita menutup mata? Nah, warisan yang terbaik itu bukan emas, bukan properti, melainkan iman, keteladanan dan kasihnya Tuhan Yesus. Supaya anak cucu kita mengerti, punya teladan hidup. Bagaimana meneladani Tuhan Yesus. Kan begitu. Ya, saya lihat banyak orang itu pada umumnya ketika kaya dia berubah. Dia sudah tidak peduli Tuhan. Enjoy life. Bahkan makin hari makin kejam sama sesama. Sama yang miskin saja kejam. Ya. Alasannya macam-macam. Intinya ia cinta uang. Makanya menyimpang hidupnya. Dan kelak pasti binasa. Jika tidak bertobat. Seorang ayah yang tidak kaya. Ia tidak bisa mewariskan harta bagi anak-anaknya. Tetapi ia bisa berdoa setiap pagi untuk anak-anaknya. Ia bisa mendidik anaknya. Agar anaknya ini takut akan Tuhan. Mengerti untuk apa hidup ini. Bukan mengejar harta. Ya. Jadi saudara, biarlah dari hari ke hari setiap pagi kita mendengar firman, semakin hari semakin dilengkapi, semakin berubah. Ya. Poin ketiga. Sebelum kita menutup mata, mari kita hidup dalam pengharapan akan kekekalan. Sebab hidup ini kalau kita berharap sama dunia ini kita kecewa besar. Hidup ini tragis. Tapi kalau kita pengharapan kita taruh pada Tuhan. Kita tahu Tuhan akan jemput kita dan kita dibawa ke langit yang baru dan bumi yang baru dengan tubuh yang baru yang tidak bisa mati lagi. Jadi disingkatnya umur hidup kita ini cuma 70-80 tahun rata-rata. Nggak masalah apapun yang terjadi. Tidak kaya nggak masalah. Tapi kita mewarisi pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan yang benar. Dan itu diwariskan ke seluruh anak cucu. Supaya kita semua berharap pada Tuhan saja. Begitu ya saudara ya. Jadi dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bayangkan. Kita nanti mati, tapi kita akan hidup lagi. Hidup kekal. Itulah pengharapan di dalam Tuhan. Makanya orang percaya yang benar, yang beriman tidak takut mati. Mengapa? Karena kematian hanyalah pintu masuk ke dalam rumah Bapa. Makanya sebelum menutup mata, kita bisa tenang sebab kita tahu kemana kita pergi. Bersama Tuhan. Ya, kita tenang. Makanya mulai sekarang ya saudara ya. Apa sih yang kita cari sebelum kita menutup mata? 1, pelihara iman, jangan goyah. Tetap berdoa setia, jangan
tergiur oleh kenikmatan dunia ini. Ya, kedua, hiduplah dalam kasih. Ya, tinggalkan kasih, bukan kepahitan. Yang ketiga, layanilah Tuhan. Orang yang tidak melayani Tuhan di bumi tidak akan melayani Tuhan di surga. Artinya tidak bakalan ke surga. Yang keempat, kita harus siap sedia ketika harinya tiba. Ketika kita menutup mata, kita sudah tahu kemana kita pergi. Itu ya saudara ya. Makanya setiap hari kita semangat, karena kita tahu setelah kita menutup mata, kemana kita pergi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, biarlah hidup kami ini ada dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan suatu hari kalau kami dipanggil pulang, kami didapatinya berkenan. Iman kami didapati terjaga dengan baik. Tuhan, kami hanya berharap kepada-Mu saja, tidak ada yang lain. Terima kasih untuk program doa pagi dari GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami mau sambut pagi ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.